Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan. Kita mulai ya Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapokja. Ini. Bapak Kapokja Difusi Layanan Digital, Balai Layanan Platform Teknologi, Bapak Nur Malik Maulana, yang kami hormati Ketua Komunitas Duta Teknologi tahun 2024, Uda Gilang, dan rekan-rekan sekalian dari Duta Teknologi tahun 2024, serta saya banggakan sekalian Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama hari ini dalam kegiatan webinar bersama, webinar perdana kita, yakni webinar dengan series pertama secara nasional dengan judul Membangun Kelas Bermakna, Kolaborasi Praktik Pembelajaran dan Teknologi Digital, bersama dengan narasumber kita, Duta Teknologi dari SILN, teman kita, rekan kita dari Duta Teknologi dari SILN, yaitu Pak Eksaris Januar. Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam dari Malaysia. Ya. Kemudian narasumber kita yang kedua dari Kak Miftah Rahmalia Aryati, Duta Teknologi Jawa Timur. Hai Kak Miftah. Halo Kak Ani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali acara pada hari ini sekaligus sebagai salah satu bentuk penguatan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama duduk dengan posisi yang sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Hadirin dimohon duduk dengan sempurna. Izin share screen. Putus.
Baik, Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, demikianlah lantunan lagu Indonesia Raya, dan kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kak Malik Maulana dari Kapokja bagian layanan digital. Kepada Kak Malik kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Haniko, Duta Teknologi Papua 2024. Yang saya hormati narasumber kita di webinar kali ini ada Pak Eksaris Januar ya, Duta Teknologi SILN tahun 2024, dan juga Ibu Miftah Rahmalia, Duta Teknologi Jawa Timur tahun 2024 juga. Tentunya yang saya banggakan semua Bapak Ibu Duta Teknologi tahun 2024 ini atas prakarsa acara ini atau kegiatan ini, dan tentunya tak lupa semua peserta webinar series ini. Jadi webinar Technoverse Edu. Nah, ini terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu semuanya. Meskipun ini di pekan liburan dan juga di akhir pekan masih semangat untuk tetap menggali wawasan-wawasan baru, mencari ilmu-ilmu baru, mengembangkan kompetensi diri masing-masing, terus berkolaborasi bersama, berbagi bersama di webinar ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tanpa kita selalu ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan rahmatnya kita masih bisa dipertemukan dalam forum silaturahmi ini, forum menuntut ilmu ini dalam keadaan sehat semuanya. Nah, salam dari Mas Wibowo Mukti sebagai Kepala Balai Layanan Platform Teknologi. Seyogyanya atau seharusnya beliau bisa menghadiri, tapi karena ada keperluan yang mendadak gitu, beliau izin ini saya mewakilinya. Jadi izin perkenalkan, saya Nur Malik Maulana, penanggung jawab atau Izin Kak Malik, suaranya putus-putus. Sepertinya putus-putus ya suaranya Kak Malik. Kak Malik, monitor. Iya, mungkin jaringan sepertinya Bu Niko. Oh, beliau keluar ya kayaknya, terlempar ya. Kalau di tempat saya masih nge-lag. Di tempat Bu Niko macam mana? izin Bapak Ibu. Iya. Apakah terdengar? Mohon maaf ini sepertinya sinyal saya yang kurang bagus ini. Saya coba join menggunakan HP. Mohon maaf. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Cuman izin saya mematikan kamera saya. Mohon maaf. Jadi sesuai dengan tema kan, tema yang diangkat di seri 1 ini membangun kelas bermakna, kolaborasi praktik pembelajaran dan teknologi digital. Nah, ini tentunya tema yang sangat yang pertama menarik, yang kedua memang tema yang sangat menjadi bahasan di hari-hari ini ya, tentang teknologi digital. Berbicara tentang teknologi digital, berbicara tentang perkembangan teknologi digital, di mana mungkin 20 tahun yang lalu boleh dibilang belum semua orang punya gadget digital, perangkat digital gitu. Tapi 10 tahun lalu bisa jadi Bapak Ibu guru udah punya, tetapi murid-murid belum punya. Tapi di sekarang ini bisa dibilang semua orang
sudah memiliki perangkat atau gadget teknologi digital. Nah, ini yang menjadikan bahwa murid-murid kita ini adalah mereka semuanya adalah digital native. Nah, disinilah letak momen di mana kita semua sebagai guru harus lebih beradaptasi atau menjadi adaptif, di mana harus bisa menjadikan teknologi digital ini untuk membantu pembelajaran supaya lebih menarik dan juga lebih interaktif. Nah, seperti yang kita tahu juga ya bahwa sekarang ini Kemendikbudristek lebih menitik beratkan kepada pembelajaran yang mendalam gitu, di mana pembelajaran mendalam ini basisnya adalah proses, di mana murid memang harus menikmati proses-proses di tiap pembelajarannya. Nah, di mana teknologi digital ini bisa memberikan alternatif proses-proses yang baru. Jadi memberikan alternatif implementasi model-model yang baru dengan teknologi digital. Tentunya model-model pembelajaran yang lebih menyenangkan dan juga tidak membosankan. Nah, di sisi lain, digitalisasi pembelajaran ini juga menjadi program prioritas dari Kemendikbudristek. Nah, di sisi ini kementerian mencoba memberikan dan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk bisa memberikan pembelajaran-pembelajaran yang lebih menarik dan juga menyenangkan, di mana kami mengembangkan rumah pendidikan, di dalamnya ada ruang murid yang berisi sumber-sumber belajar digital yang bisa digunakan. Terus di sisi lain di ruang GTK juga kita mencoba menyatukan para guru-guru yang ada di seluruh Indonesia supaya bisa berkomunikasi, supaya bisa saling menginspirasi, berbagi praktik baiknya, bisa melalui bukti karya atau melalui dipraktik, di mana karya-karyanya atau hasil-hasil model pembelajarannya bisa dimanfaatkan, dimodifikasi, digunakan oleh guru-guru lain, dan ini bisa tidak terbatas oleh geografis itu dan waktu. Nah, akan tetapi pembelajaran digital atau teknologi digital atau transformasi digital ini tidak hanya berbicara tentang infrastruktur ataupun platform yang digital. Yang harus dipahami juga bahwa transformasi digital ini juga harus merubah atau mentransform budaya atau mindset kita semua. Di mana dengan teknologi digital saat ini guru dituntut lebih kreatif gitu. Kalau kita berkaca ya Bapak Ibu semua, materi pembelajaran dari zaman saya sekolah itu atau dari zaman Bapak Ibu sekolah itu sama gitu. Yang namanya, misal saya ambil contoh yang namanya hukum Newton itu nggak berubah. Dari dulu sampai sekarang kita belajar hukum Newton. Ketika saya sebagai murid, saya belajar hukum Newton. Ketika Bapak Ibu guru sebagai murid, Bapak Ibu guru belajar hukum Newton. Sekarang Bapak Ibu guru menjadi guru, anak-anak atau murid juga masih belajar hukum Newton. Hukum Newtonnya nggak berubah gitu, ya kan? Akan tetapi lingkungan di sekitar yang berubah. Saat ini sudah banyak teknologi digital yang bisa dimanfaatkan untuk bagaimana caranya supaya murid-murid itu bisa lebih mudah memahami hukum Newton, gitu kan. Bagaimana teknologi digital itu bisa menghadirkan hukum Newton ke murid supaya murid bisa lebih paham, gitu kan. Seperti halnya misal apa? Sifat asam basa larutan itu juga nggak berubah gitu. Yang namanya klorida pasti asam, yang namanya hidroksida itu basa gitu. Tetapi bagaimana bisa memperlihatkan, karena kalau dulu saya bayangkan ketika saya belajar itu saya hanya membaca teks karena saya hanya punya medianya buku.
Dengan teks saya dituntut untuk percaya, NaCl itu asam gitu. Hidroksida itu basa. Nah, saya hanya baca dan saya harus percaya. Nah, sekarang dengan adanya teknologi digital, Bapak Ibu dituntut bisa lebih kreatif untuk menghadirkan, apakah melalui video-video pembelajaran, apakah melalui percobaan yang ada di lab maya, di ruang murid, itu bisa menghadirkan hal-hal tersebut supaya murid bisa memiliki pengalaman yang lebih real terhadap materi-materi pelajaran itu. Nah, inilah yang menuntut kreativitas Bapak Ibu. Jadi kita coba berikan fasilitasnya, kita kembangkan sambil berjalan bersama-sama. Bapak Ibu juga mengembangkan kreativitas itu. Tentunya tujuannya untuk pembelajaran yang lebih bermutu bagi murid gitu. Nah, bahkan kita boleh dibilang juga model pembelajaran yang sudah ada itu juga sudah ditemukan sudah lama gitu. Misal project based learning, problem based learning, discovery inquiry itu sudah lama. Medianya aja yang berubah-berubah. Kalau dulu menggunakan buku, terus menggunakan alat peraga. Nah, sekarang ini sudah dimudahkan lagi dengan adanya teknologi digital gitu. Nah, bagaimana bisa memadukan teknologi-teknologi digital ini dengan model-model pembelajaran yang memang secara teoritis itu memang sudah paten, sudah sahih dan sudah teruji. Jadi implementasinya yang perlu dikembangkan lebih kreatif lagi menggunakan dengan perkembangan teknologi yang saat ini. Nah, di siang hari ini Bapak Ibu semua nanti akan mendapatkan materi-materi yang sangat inspiratif. Nah, harapannya ini juga akan, ya kalau tadi saya bilang transformasi digital itu tidak hanya berupa infrastruktur, tapi juga kultur. Nah, harapannya hari ini Bapak Ibu juga akan merubah mindset-nya menjadi digital mindset. Jadi hari ini akan dikenalkan beberapa oleh para narasumber, beberapa materi tentang model pembelajaran digital. Setelah dikenalkan, harapannya Bapak Ibu keesokan harinya langsung mencoba. Nah, setelah mencoba, kalau dirasa ada perlu penambahan atau dikurangi di satu sisi, sebaliknya silakan Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan keadaan masing-masing. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu juga bagikan, karena dengan Bapak Ibu membagikan, Bapak Ibu akan bisa mengeskalate kompetensi Bapak Ibu gitu. Terus setelah itu tidak boleh berhenti hanya di situ. Bapak Ibu harus mencari lagi apa yang bisa dicoba dikembangkan lagi menggunakan teknologi digital itu. Nah, siklus mindset inilah yang coba kita bangun bersama-sama gitu. Jadi tidak berhenti di satu percobaan, tetapi selalu mencoba dan selalu mencoba gitu. Mencoba, belajar, mencoba, dibagikan. Balik lagi siklusnya, belajar, mencoba, dibagikan. Nah, mindset inilah yang coba kita bangun bersama-sama. Nah, mungkin sedikit itu dari saya. Selamat mengikuti webinar pada siang hari ini. Selamat belajar, selamat mencoba, dan selamat datang di mindset baru, yaitu digital thinking. Dan selamat memberikan pendidikan bermutu untuk semuanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Kak Malik sebagai Kapokja Layanan Digital, Balai Layanan Platform dan Teknologi. Ada pantun sedikit buat Kak Malik. Siap, Ibu. Mentari pagi menyinari bumi, embun jatuh di daun melati. Terima kasih atas sambutan yang diberi Kak Malik hari ini, mengawali dengan penuh arti.
Terima kasih. Terima kasih Kak Malik. Baik, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kami akan menampilkan materi yang sangat spektakuler, materi yang sangat luar biasa yang Bapak Ibu guru nanti-nantikan. Dan boleh nanti ada sesi tanya jawab bagi yang ingin sharing atau ingin menanyakan hal-hal yang kurang difahami. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Duta Teknologi Jawa Timur. Kak Miftah. Selamat siang Kak Ani. Baik, Kak Miftah sudah bersama kita ya. Siap Baik, Kak Bapak Ani. Ibu guru hebat, kita saksikan bersama praktik baik dari Kak Miftah RA. RA ini penasaran, nanti langsung kenalan aja sama Kak Miftah ya. Baik, inilah Duta Teknologi dari Jawa Timur. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Layanan Platform Teknologi Bapak Wibo Mukti yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kapokja Difusi Layanan Digital BLPT Bapak Nur Malik Maulana. Yang saya hormati rekan-rekan Duta Teknologi tahun 2024. Yang saya hormati rekan narasumber saya. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, suatu kehormatan yang luar biasa saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu guru, Bapak Ibu hebat yang terus bertumbuh, berinovasi dan bergerak demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai share screen nih Bapak Ibu seperti yang tadi sempat disampaikan, beberapa disampaikan oleh Bapak Malik tadi ya, bahwa kita saat ini berada pada perkembangan teknologi yang pesat atau lebih tepatnya kita berada pada pembelajaran keterampilan abad ke-21. Adapun 4 poin dari pembelajaran abad ke-21 diantaranya yakni yang pertama ada terkait berpikir kritis, kemudian kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Nah, ini tuh sejalan dengan peta literasi digital yang ada di Indonesia gitu Bapak Ibu. Nah, berdasarkan hal-hal ini nih Bapak Ibu, dan kita tahu juga ya Bapak Ibu, saat ini anak-anak yang kita ajar atau anak-anak yang atau murid-murid kita itu adalah anak-anak yang terlahir sudah bukan generasi Z saja gitu loh, sudah generasi alfa bahkan sampai beta ya Bapak Ibu. Di mana ketika mereka lahir nih, teknologi itu sudah berkembang dengan sangat pesat ya Bapak Ibu. Berbeda dengan zaman kita ya. Zaman kita bahkan HP saja itu masih ada tanduknya kayak gitu. Kalau sekarang kan sudah serba smartphone gitu ya Bapak Ibu ya, sudah serba smart gitu loh Bapak Ibu. Nah, anak-anak kita itu juga sudah mulai mengenal itu Bapak Ibu. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai guru, juga sebagai orang tua, juga ya kita memposisikan diri kita sebagai pendidik dan juga sebagai orang tua, jangan sampai kita tertinggal gitu ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai kita disalib ibaratnya ya. Jadi anak-anak sudah terbiasa menggunakan teknologi sedangkan kita tidak. Nah, di situ kita harus beradaptasi nih Bapak Ibu. Lah, beradaptasi kita sebagai seorang pendidik salah satunya adalah bagaimana peran kita di dalam kelas ya Bapak Ibu. Bagaimana peran kita di dalam kelas menciptakan kelas kita itu lebih hidup. Gimana kita menciptakan kelas kita itu di situ bisa mengimplementasikan teknologi, baik itu teknologi digital juga Bapak Ibu. Nah, ini sesuai nih dengan judul yang kami angkat atau yang akan kita bahas bersama-sama, yang akan kita diskusikan bersama-sama. Mohon izin saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Nah, mohon izin apakah sudah terlihat untuk layarnya nih Bu? Sudah Bu, lagi proses. Masih proses. Oke. Sudahkah nampak untuk slide presentasi saya? Belum, sedikit lagi masih. Oke.
Sebentar kalau gitu. Kalau yang ini sudah? Aman. Oke ya. Sudah muncul slide presentasi saya, Kak? Sudah, Bu. sudah, Ibu. Udah, oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua untuk responnya. Terima kasih juga kepada Ibu Ani yang juga sudah memberikan respon. Baik Bapak Ibu, ini sesuai dari yang tadi kami sampaikan, ini sesuai dengan judul yang akan kita diskusikan saat ini, yakni kelas lebih hidup dengan station rotation dan game edukasi dari rumah pendidikan. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan nih Bapak Ibu, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahmalia Aryati. Saya merupakan salah satu guru di SDN Ngembe 1, Kecamatan Ganggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini saya mendapatkan amanah sebagai Duta Teknologi tahun 2024 untuk Provinsi Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu, RA tadi berarti artinya adalah Rahmalia Aryati ya, Ibu Adi tadi sempat bertanya. Nah, Bapak Ibu, di layar ini sudah nampak daripada profil saya nih, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di situ ada alamat email saya, nomor HP saya ya Bapak Ibu, atau nomor WA saya. Jadi Bapak Ibu, setelah ini kalau misal Bapak Ibu ingin mengajak saya berkolaborasi atau ingin mengajak saya berdiskusi, bisa ya menghubungi saya melalui email atau melalui nomor WA ini ya Bapak Ibu. Juga Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengunjungi website yang sedang saya kembangkan nih ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengunjungi di www.dospektra.my.id ya Bapak Ibu. Di situ masih ada beberapa media pembelajaran yang bisa mungkin Bapak Ibu manfaatkan di kelasnya Bapak Ibu, seperti itu. Baik nih Bapak Ibu, mohon izin saya untuk melanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan nih ya Bapak Ibu, bolehkah saya bertanya, ekspresinya Bapak Ibu hari ini untuk mengikuti webinar ini seperti apa nih? Bapak Ibu bisa minta tolong berikan responnya di kolom chat nih Bapak Ibu, di kolom chat Google Meet ini nih. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saat ini kondisinya sedang berapi-api, maksudnya adalah Bapak Ibu sedang antusias, bersemangat dan siap menerima ilmu baru, Bapak Ibu tuliskan saja api gitu, atau kalau Bapak Ibu punya emoticon api, Bapak Ibu sematkan nih di kolom chat api gitu. Kalau kondisinya Bapak Ibu saat ini penasaran dan ingin tahu, Bapak Ibu tulis aja penasaran kayak gitu, atau bisa Bapak Ibu ini kasih emoticon tanda tanya 3 gitu Bapak Ibu ya. Penasaran ingin tahu. Dan terakhir, kalau Bapak Ibu dalam kondisi lagi santai tapi siap untuk menyimak, Bapak Ibu kirim aja emoticon pakai kacamata. Boleh nih saya cek ke kolom chat nih Bapak Ibu. Responnya Bapak Ibu gimana ya untuk ekspresi perasaan Bapak Ibu siang hari ini? Boleh dong kasih. Boleh dong kasih responnya Bapak Ibu di kolom chat ya. Wow, semangat Ibu Ruli. Pak Furkon ikan paus. Pak Furkon pilihannya hanya ini Pak Furkon, ada api tanda tanya sama pakai kacamata nih. Bu Indra ada love, oke love balik Ibu Indra. Bu Rita semangat, Pak Suami cinta berapi-api. Mantap nih Bapak Ibu, responnya Masya Allah. Siapa ini? Ini Pak Syarifah ini. Oh, pakai kacamata santai tapi siap menyimak nih. Pak Syarifah ini bawa
bawa kopi sekalian Kak, Pak, ini sambil ngopi gitu ya, biar lebih nyantai gitu ya. Pak Dodi, semangat. Baik, terima kasih banyak untuk respon yang diberikan ya Bapak Ibu, hebat luar biasa untuk semua respon yang diberikan. Bapak Ibu saat ini sedang antusias, penasaran, dan juga ada yang lagi santai tapi siap menyimak. Oke, kita langsung lanjut ke materi kita ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk respon yang diberikan. Nah, kita hari ini mau belajar apa sih, tujuannya mau ngapain? Nah, ada 3 nih Bapak Ibu tujuannya. Yang pertama, mengenal model pembelajaran station rotation dan karakteristiknya. Apa tuh? Kayak gitu ya. Kemudian kedua, mengintegrasikan fitur game edukasi dari platform rumah pendidikan pada ruang murid. Apakah Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal atau mengeksplor dari rumah pendidikan terutama di ruang murid? Nah, nanti kita ulang lagi bersama-sama gitu ya. Kita ulas bersama-sama lagi, oke? Kemudian yang tujuan ketiga adalah mendesain aktivitas kelas yang aktif, interaktif, dan kontekstual nih Bapak Ibu. Itu adalah tujuan kita hari ini ya Bapak Ibu. Nah, sebelum menuju ke tujuan-tujuan tadi nih Bapak Ibu, otomatis ada latar belakangnya kenapa kita menuju ke itu tadi gitu loh. Nah, ada beberapa latar belakang nih Bapak Ibu, kami ringkas menjadi 3 nih Bapak Ibu. Yang pertama yakni pembelajaran itu perlu dirancang agar lebih aktif dan menyenangkan. Kenapa kok pembelajaran itu perlu dirancang agar lebih aktif dan menyenangkan? Iya, karena kita tahu nih Bapak Ibu, pembelajaran itu sudah tidak lagi teacher center ya Bapak Ibu, tapi sudah student center atau berpusat pada murid nih Bapak Ibu. Kalau berpusat pada murid berarti yang harus lebih aktif adalah muridnya. Jadi muridnya itu dibuat lebih aktif gitu ya Bapak Ibu. Dan pembelajaran yang dirancang itu memang harus menyenangkan atau menggembirakan. Nah, kalau kita menyebut menggembirakan atau menyenangkan, pasti kita ingat salah satu keyword nih Bapak Ibu. Itu adalah merupakan salah satu prinsip daripada pembelajaran mendalam, pendekatan pembelajaran mendalam. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 prinsip kan ya Bapak Ibu yang ada di pendekatan pembelajaran mendalam. Yang pertama ada berkesadaran, kemudian bermakna, dan yang terakhir itu menggembirakan atau menyenangkan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu latar belakang kita yang pertama nih. Kemudian yang kedua, banyak murid kehilangan minat belajar jika kegiatan terlalu monoton. Nah, ini nih Bapak Ibu. Sebenarnya bukan murid aja ya yang bakal kehilangan minat. Kita aja kalau sesuatu yang monoton ya udah kita nggak penasaran, itu aja kayak gitu. Nah, jadi gimana nih kita ciptakan suasana di dalam kelas kita itu membuat anak itu penasaran, hari ini sama Bu ini bakal belajar apa ya gitu. Anak yang punya rasa ingin tahu, anak yang bahagia itu akan lebih mudah menerima pembelajaran gitu Bapak Ibu. Karena kan yang terpenting bukan hanya hasil tapi proses, bagaimana proses untuk bisa mencapai hasil tersebut. Nah, solusinya apa nih? Solusinya adalah adanya teknologi dan strategi belajar yang bisa dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan keterlibatan murid. Salah satunya itu apa? Penggunaan teknologi dan strategi belajar berbasis rotasi, kayak gitu Bapak Ibu. Itu latar belakangnya nih Bapak Ibu. Nah, dari tadi nyebut di awal ada station rotation dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Apa sih station rotation itu? Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, station rotation itu merupakan salah satu model blended learning. Kalau blended learning, blend berarti kan campur ya, karena dicampur ini berarti artinya campuran gitu loh. Campuran ini bisa luring daring atau luring dengan digital kayak gitu nih Bapak Ibu. Kemudian definisi yang kedua dari station rotation ini, murid itu berpindah dari satu stasiun ke stasiun lain dalam satu sesi pembelajaran. Jadi, seperti di gambarnya ini nih Bapak Ibu, ini salah satu contohnya nih Bapak Ibu. Nanti murid-murid kita itu tidak hanya duduk diam di kelompoknya, tidak, tapi dia akan berkeliling stasiun yang sudah kita sediakan, kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian setiap stasiun ini memiliki jenis aktivitas yang berbeda, bisa digital, kolaboratif, mandiri, ataupun dengan bimbingan guru. Nah, itu siapa yang membuat, siapa yang menentukan? Kita, Bapak Ibu, kita yang menentukan setiap stasiun nanti gimana nih, kita sesuaikan dengan karakteristik, kesiapan belajar, gaya belajar, dan sebagainya itu untuk anak-anak kita itu, Bapak Ibu.
Dan yang terakhir, guru mengatur rotasi agar setiap kelompok itu bisa mendapatkan pengalaman belajar yang menyeluruh. Jadi, nanti itu ada kelompok-kelompok yang belajar di stasiun-stasiun. Nah, yang belajar di stasiun-stasiun ini diharapkan nanti dapat mendapatkan pengalaman yang sama antara satu anak dengan yang lainnya, antara satu murid dengan yang lainnya. Kayak gitu nih Bapak Ibu. Itu sekilas definisi dari station rotation nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Izin Kak Miftah, tampilan materinya belum kelihatan. oh belum nampak. Nah, Ya, di situ nampaknya yang apa, Kak? belum masih nampak ini. Pemateri punya ini tampilan. Oh, oke. Oke, sebentar ya, Materinya Kak ya. belum. Oke. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Jadi setelah pemateri kedua, baru kami akan menyampaikan untuk daftar hadir kegiatan webinar hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan terlebih dahulu paparan materi pertama dan kedua. Setelah itu baru bisa mengisi daftar hadir. Bagaimana Kak Miftah? Aman? Sebentar. Coba lagi ya, Kak ya. Nampak? Apakah sudah nampak, Kak? Ya, mantap. Tadi ngilangnya dari mana, Kak Ani? Saya sudah sampai mana-mana tadi Sebelum ngilang ya. pembahasan stasiun rotation. Oh gitu. Ya, mungkin di saat ice breaking tadi kayaknya, Kak. Oh itu ya hilang. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya. Terlalu asik langsung digas aja tadi ya. Ya, Ini ya terakhir. Ya. Oke, berarti tujuannya tadi yang Ya, penting Bapak belum, Ibu tadi itu ya. Oke, Siap, terima Kak. kasih senyumannya Bapak Ibu semua ini. Oke, tujuannya tadi sudah, latar belakang sudah, kita masuk di station rotation nih Bapak Ibu. Sudah kami jelaskan ya Bapak Ibu untuk station rotation-nya ya. Ini gambarnya nih, gambarannya gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa modif sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu saja ya untuk station rotation-nya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih Bapak Ibu, mengapa kok station rotation gitu yang dipilih dari banyak model pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Ya, dengan 3 alasan nih Bapak Ibu. Yang pertama, kelas lebih hidup dan terstruktur nih Bapak Ibu. Kenapa kok bisa station rotation itu dianggap bisa bikin kelas lebih hidup? Ya, karena salah satunya di situ ada aktivitas nih Bapak Ibu. Aktivitasnya nggak hanya di bangkunya sendiri, tapi berkeliling di setiap stasiun kayak gitu Bapak Ibu. Dan ini terstruktur gitu Bapak Ibu, jadi terjadwal. Kelompok 1 waktunya di stasiun A, kelompok 2 di stasiun B kayak gitu. Jadi terstruktur. Diharapkan nantinya semuanya itu mendapatkan pengalaman yang sama secara menyeluruh gitu Bapak Ibu. Jadi dalam satu sesi pembelajaran misalnya dalam satu sesi itu mau bahas tentang keanekaragaman hayati, biotik, abiotik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan station rotation ini kita sediakan nih stasiun-stasiun yang bisa mencapai tujuan pembelajaran tentang biotik dan abiotik seperti itu. Yang kedua, memfasilitasi diferensiasi dan partisipasi aktif. Nah, ini pasti nih Bapak Ibu, ada partisipasi aktif karena setiap stasiun itu ada setiap kelompok yang nantinya setiap kelompok ini berotasi Bapak Ibu. Berotasi mulai dari yang digital, ada bimbingan guru dan sebagainya kayak gitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, mengurangi kejenuhan dengan aktivitas yang bervariasi. Nah, ini so pasti nih Bapak Ibu karena aktivitasnya tidak hanya duduk-duduk aja gitu loh. Anak-anak itu muter-muter, murid-murid itu tuh muter-muter gitu loh Bapak Ibu. Jadi mereka itu dari stasiun satu ke stasiun lain kayak gitu. Nah, adapun untuk prinsip dari apa ini station rotation nih Bapak Ibu.
Ada 4, yakni yang pertama adanya rotasi antar stasiun dalam kelas. Jadi nanti Bapak Ibu buat stasiun. Stasiunnya gimana menentukannya? Itu dikembalikan lagi kepada kebutuhan Bapak Ibu di kelas itu. Jadi misal di kelas itu siswanya Bapak Ibu ada 24 misalnya ya. Terus Bapak Ibu maunya bikin 4 stasiun, ya udah berarti 24 dibagi 4 berarti ada 6 siswa dalam satu kelompok, ada 6 murid dalam satu kelompok. Jadi ada 4 stasiun dengan ada ya 4 stasiun ya, berarti nanti akan ada satu kelompok itu isinya 6 orang kayak gitu. Jadi jumlah kelompok itu disamakan dengan jumlah stasiun aja Bapak Ibu, agar Bapak Ibu juga mudah ketika membagi mereka. Jadi semua anak-anak ini ada aktivitas. Jadi nggak harus kelompok 1 harus dimulai dari yang stasiun 1, 2, 3, 4 enggak. Jadi misal nih di kelompok 1 itu ke stasiun 1, kelompok 2 ke stasiun 2, kelompok 3 ke stasiun 3, kelompok 4 ke stasiun 4 kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika kelompok 1 sudah selesai di stasiun 1, ya udah kelompok 4 ke stasiun 1 gitu. Jadi stasiunnya juga tidak nganggur, anak-anak juga tidak nganggur. Ini terus berotasi gitu loh Bapak Ibu. Itu prinsipnya dari station rotation kayak gitu. Kemudian yang kedua ada pembagian waktu dan kelompok secara bergiliran. Nah, itu tadi include ya sama yang saya jelaskan. Jadi biasanya Bapak Ibu bisa tentukan setiap stasiun itu berapa menit, bisa 15 menit atau 20 menit kayak gitu. Kemudian ketiga, minimal 1 stasiun berbasis teknologi atau digital nih Bapak Ibu ya. Karena memang tadi kan kita blendednya digital dan luring gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Stasiun lainnya bisa berupa pembelajaran langsung dengan guru atau kata lainnya stasiun bimbingan guru, aktivitas mandiri ataupun kerja kelompok. Kemudian yang terakhir waktu dan urutan rotasi itu guru yang mengaturnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di situ sebagai apa ya, memfasilitasi mereka gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bikin jadwalnya, ini kelompok ini di sini dulu, kelompok ini di sini dulu. Kemudian untuk setiap stasiun itu berapa menitnya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Itu prinsip dari teori model station rotation nih Bapak Ibu. Nah, lanjut nih kita ke sintaksnya. Sintaks dari model pembelajaran station rotation. Nah, di model pembelajaran station rotation nih Bapak Ibu bisa mulai dengan orientasi dan motivasi awal. Ini so pasti ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sampaikan dulu nih tujuan pembelajarannya dan gimana mekanisme rotasinya. Jadi kalau biasanya nih bisa masuk di pendahuluan gitu loh Bapak Ibu, yang biasanya tuh guru mengucapkan salam, guru mengecek kehadiran siswa, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kayak gitu Bapak Ibu lah. Orientasi ini ada di situ gitu. Kemudian lanjut nih ke inti. Setelah disampaikan tujuan pembelajaran, setelah diajak dengan apa ya, pertanyaan pemantik dan sebagainya, masuklah ke inti. Ya, di inti ini siswa dibagi ke dalam kelompok berdasarkan jumlah stasiun. Nah, seperti saya jelaskan tadi ya. Siswa tadi dibagi berdasarkan jumlah stasiun, tapi misal muridnya Bapak Ibu ada 30, tapi Bapak Ibu maunya cuma buat 3 stasiun, ya berarti satu kelompok itu ada 10. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi jumlah kelompok sama dengan jumlah stasiun. Kemudian setelah diatur stasiunnya, sintaks selanjutnya ya ini adanya rotasi ya Bapak Ibu ya, rotasi. Jadi si tiap kelompok ini berkeliling gitu loh Bapak Ibu. Kalau sudah semua proses ini termasuk biasanya bisa Bapak Ibu sisipkan di sini presentasi kelompok dan sebagainya. Kalau ini sudah ya kita masuk ke refleksi dan penutup. Anak-anak diajak untuk menutup pembelajaran misalnya dengan menyimpulkan pembelajaran, kemudian siswa menyampaikan pengalaman belajarnya, kemudian merefleksi pembelajaran dan sebagainya. Kayak gitu nih untuk sintaks dari pembelajaran station rotation. Nah, lanjut nih kita ke langkah-langkah dari pembelajaran station rotation. Itu tadi kan sintaksnya. Ini dijabarkan sedikit lebih detail nih Bapak Ibu. Yang pertama tentukan dulu tujuan pembelajarannya. Sesuaikan nih Bapak Ibu dengan capaian pembelajaran dan karakteristik. Kalau sudah ditentukan tujuan pembelajarannya, rancang stasiunnya Bapak Ibu dengan aktivitas yang berbeda. Misal di stasiun pertama itu
Digital, kemudian stasiun kedua itu bimbingan guru, stasiun ketiga itu eksperimen, stasiun terakhir itu refleksi, mereka refleksi secara mandiri, itu bisa Bapak Ibu rancang dulu. Kemudian Bapak Ibu siapkan nih materi dan alat di setiap stasiun tadi, gitu. Gunakan sumber belajar digital, salah satunya ruang murid jika memang di kelasnya Bapak Ibu itu memungkinkan untuk digunakan ruang murid. Kemudian bagi siswa ke dalam kelompok kecil dan ini heterogen ya Bapak Ibu. Kenapa dibuat heterogen? Biar ada kolaborasi nih Bapak Ibu kayak gitu antara siswa-siswa dengan kesiapan, gaya belajar, dan karakteristiknya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa buat jadwal rotasinya, tentukan durasi di setiap stasiun gitu Bapak Ibu. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya sudah. Dan yang terakhir tutup dengan refleksi bersama. Kita diskusikan nih sama anak-anak kita, sama murid-murid kita, temuannya apa dan pemahaman mereka itu kayak apa nih habis diberikan treatment model pembelajaran station rotation kayak gitu Bapak Ibu. Nah, nih Bapak Ibu yang station rotation nih sekiranya segini nih Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut nih ke game edukasi nih, kira-kira saya terlalu cepat enggak ya Bapak Ibu? Kalau misal saya terlalu cepat agar saya lebih mengurangi tempo saya dalam menjelaskan nih Bapak Ibu. Boleh dong kasih komentar di kolom chat apakah yang saya jelaskan ini terlalu cepat atau ada yang membuat Bapak Ibu bingung nih tadi dari penjelasan saya. Saya cek dulu nih ya di kolom chat nih Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Apa yang saya jelaskan terlalu cepat kah atau membingungkan? Boleh dong Bapak Ibu kasih responnya di kolom chat nih. Terlalu cepat nggak ya Bapak Ibu yang saya jelaskan? Oh Pak Tarsan oke, Bu Ita aman Bu, thank you. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk respon yang diberikan. Bu Erlina jelas Bu, mantap terima kasih. Bu Lala izin bertanya Kak, untuk jumlah ideal dalam kelompok berapa siswa ya Kak? Untuk jumlah idealnya nih Bu, disesuaikan aja kalau di kelasnya Bapak Ibu ada berapa siswa gitu ya, terus Bapak Ibu kepingin buat 4 stasiun, misal ada 32, berarti satu kelompok ada 8. Tapi kalau Ibu Lala itu merasa itu, nggak efektif nih karena terlalu banyak anak, ya bisa dibuat sub lagi. Jadi nanti di dalam situ bisa di-sub gitu loh Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa merancang itu agar anak-anak bisa, apa ya, bisa mendapatkan pengalaman yang menyeluruh kayak gitu. Oke Bu Ruli, lanjut Ibu, mantap terima kasih Ibu. Bu Andri sudah pas, thank you Bu Andri. Pak Dodi, alhamdulillah jelas Bu, terima kasih. Bu Jaya ya ini ya, materinya mantul sekali, penyampaiannya sangat bagus. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak Ibu semua untuk respon yang diberikan ya Bapak Ibu. Makin semangat nih saya memberikan, kita belajar bersama-sama nih Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, setelah di station rotation kita lanjut ya. Jadi kan tadi salah satu di station rotation kita bisa menerapkan salah satu teknologi digital nih Bapak Ibu. Nah, salah satu teknologi digital yang bisa kita manfaatkan untuk di dalam kelas yakni ruang murid yang ada di rumah pendidikan. Nah, itu di mana nih Bu? Nanti coba kita buka langsung ya. Tapi kita ulas dulu nih pelan-pelan nih Bapak Ibu. Fitur game edukasi di ruang murid. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu bisa akses via link melalui rumah pendidikan, www.rumahpendidikan.go.id. Kita nanti coba bareng-bareng ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu pilih ruang murid, kemudian lanjutnya adalah sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu karena nanti kita akan lihat bersama-sama nih ketika di dalam ruang murid ada ada fitur apa aja gitu loh Bapak Ibu ya. Nanti kita masuk ke sana ya. Kita next dulu nih Bapak Ibu. Nah ini nih Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh rencana pembelajaran dari station rotation, tapi kok belum muncul ya Bapak Ibu. Loh ini kok belum muncul. Bentar ya Bapak Ibu. Ini sepertinya jaringan saya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk contoh rencana pembelajaran station rotation mohon izin apakah boleh saya kirim aja ya ke kolom, ke grup nanti ya. Ini sebenarnya sinyal saya nih. Dia nggak muncul-muncul nih Bapak Ibu. Kita next aja ya, kita lanjut ya.
Oke, nah kayak gini nih Bapak Ibu, ini adalah ilustrasi rotasi aktivitas. Tadi kan kita sudah bahas station rotation-nya, kemudian salah satunya dengan penggunaan digitalnya. Lah ini ilustrasinya nih Bapak Ibu, misal nih di stasiun 1 itu mereka itu membedakan komponen biotik dan abiotik. Kalau ini misal di pembelajaran dengan materi keanekaragaman hayati yang fokusnya adalah di biotik dan abiotik. Nah, misal di stasiun 1 nih Bapak Ibu menyediakan apa ya, gambar ya, bisa gambar. Gambar itu Bapak Ibu banyak nih, ada gambar tanah, batu gitu, terus ada pohon, ada kucing kayak gitu ya. Kemudian Bapak Ibu ada tabel juga ya. Nah itu, Bapak Ibu anak-anak itu ditugaskan untuk bisa mengkategorikan ini gitu di situ. Misal itu di stasiun 1, oh ini termasuk yang biotik nih, ini termasuk yang abiotik kayak gitu Bapak Ibu. Itu stasiun 1. Kemudian lanjut setelah ini selesai nih yang dipelajari. Jadi anak-anak itu nggak langsung kasih tugas gitu, enggak ya Bapak Ibu, dikasih materi yang memudahkan gitu loh, dikasih lihat, ini yang hidup, ini yang tak hidup gitu ya. Kemudian dikasih sedikit aja apa ya, evaluasi gitu loh, yang mudah gitu intinya Bapak Ibu, boleh di situ. Atau di situ cuma mau kasih materi aja di stasiun 1 juga boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu sesuaikan aja dengan kebutuhannya Bapak Ibu atau dengan tujuannya Bapak Ibu dalam setiap rotasi stasiun ini kayak gimana, kayak gitu. Itu yang stasiun pertama. Kemudian lanjut misal ke stasiun kedua. Ke stasiun kedua ini Bapak Ibu ingin menambahkan anak-anak itu ingin diajarkan tentang game edukasi gitu ya, anak-anak itu Bapak Ibu ajak untuk main game edukasi kayak gitu. Kemudian lanjut di stasiun 3 di bimbingan guru. Jadi misal dari stasiun 1, stasiun 2 anak-anak ada yang ingin ditanyakan, bisa ke stasiun 3 melalui bimbingan guru dan di situ Bapak Ibu guru juga bisa mengecek juga nih, oh kira-kira anak-anak tadi di stasiun 1 sama stasiun 2 itu kayak gimana, apa yang berhasil mereka tangkap kayak gitu. Kemudian setelah di stasiun 3 lanjut nih ke stasiun 4, barang di stasiun 4 ini bisa Bapak Ibu masukkan refleksi mandirinya anak-anak kayak gitu. Menurut mereka sudah mempelajari apa aja, apa yang masih membingungkan dan sebagainya. Terus kemudian mulai mencoba membuat ringkasan gitu Bapak Ibu dari yang dipelajari di stasiun 1, 2, dan 3 boleh. Pokoknya apapun aktivitas yang ada di setiap stasiun ini Bapak Ibu sesuaikan dengan tujuan dan kebutuhannya Bapak Ibu kayak gitu. Nah ini tipsnya, saya kasih tips nih Bapak Ibu. Tips praktis untuk guru, yang pertama gunakan alat sederhana aja nggak apa-apa, kertas, gambar, koneksi internet, ini misalnya tadi untuk yang biotik, abiotik tadi ya. Kemudian atur waktunya per stasiun, kemudian buat jadwal rotasi visual agar mudah dipahami oleh siswa. Jadi Bapak Ibu buat aja jadwal rotasinya dalam bentuk gambar visual. Anak-anak nanti di sini, ini kelompok ini ya, ke sini dulu ya, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian libatkan murid kita dalam setiap dalam evaluasi akhirnya. Kayak gitu nih Bapak Ibu. Nah, ini untuk materinya nih Bapak Ibu yang saya sampaikan sebelum kita coba langsung masuk ke rumah pendidikan di ruang murid. Barangkali Bapak Ibu ini saya terlalu cepat atau aman nih menurut Bapak Ibu? Boleh dong kasih komentar di kolom chat nih. Aman? Apakah terlalu cepat atau aman nih Bapak Ibu? Oke, aman. Bu Disti, oke aman. Terima kasih Bu Asriani, aman. Pak Tarsan, oke terima kasih banyak Bapak Ibu untuk respon luar biasa sekali ya Bapak Ibu peserta, sangat semangat ini. Cocok tadi kalau tadi saya bertanya gimana nih ekspresinya Bapak Ibu. Ekspresinya memang berapi-api, penuh cinta semua. Baik nih Bapak Ibu. Kita langsung coba masuk ya ke rumah pendidikan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu buka aja di perambannya Bapak Ibu. Nah, ini hilang ya Kak Ani? Masuk nggak ini Kak Ani? Masih ada tulisan tips praktis untuk guru Mas yang sebelumnya. Oke, bentar-bentar. Kalau gitu padahal ini satu tab nih. Oke, coba saya stop share dulu ya. Terus share lagi deh. Oh, ternyata tetap. Oke, bentar-bentar. Mohon izin ya Bapak Ibu sebentar. Nah. Oke.
Kalau gini Kak Ani, udah nampak belum? Aman, Aman, nampak. terima kasih Kak Ani. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ketikkan di perambannya Bapak Ibu, rumah.pendidikan.go.id gitu ya. Nanti akan muncul kayak gini nih Bapak Ibu. Ini tampilannya nih Bapak Ibu. Coba sih saya mau cek ombak dulu, Bapak Ibu di sini semuanya sudah pernah masuk ke rumah pendidikan belum ya? Apakah ada yang sudah pernah masuk? Apakah ada yang baru pertama kali kenal? Ada dari Pak Marjuki udah, ih mantap Pak Marjuki, Bu Barokatun terima kasih sudah dibantu. Bu Disti belum, Bu Asyani sudah, Pak Lambang sudah dong, oke. Bu Kaltaria sudah, Bu Nenden sudah, oke. Banyak yang sudah ya Bapak Ibu, ya keren semua Bapak Ibu. Bagi yang belum nggak apa-apa nih, kita sama-sama kali ini kita lihat bareng-bareng, kayak apa sih isinya dari rumah pendidikan, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bareng-bareng belajar bersama, kita diskusi bersama tentang rumah pendidikan nih Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk respon luar biasa yang telah diberikan, cakep. Baik nih Bapak Ibu, kita sudah masuk di rumah pendidikan ya. Tadi kan kita mau menambahkan salah satu digitalnya di ruang murid. Nah, Bapak Ibu sudah masuk nih ke sini ke rumah pendidikan, pilihlah ruang murid nih Bapak Ibu. Kita klik, nah masuk nih ke ruang murid. Nah, ada beberapa fitur nih Bapak Ibu yang ada di ruang murid yang bisa Bapak Ibu manfaatkan sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini nih, karena tadi saya menyampaikan dengan game edukasi yang ada di ruang murid, maka kita pilih yang sumber belajar Bapak Ibu. Nah, kita klik, kita pilih sumber belajar. Nah, di sumber belajar nih Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu bakal ditanya, "Kamu kelas berapa?" Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sesuaikan aja Bapak Ibu, misal di kelas 5 gitu ya. Kemudian kita mulai eksplorasi. Masuklah kita di ruang murid nih Bapak Ibu, di sini. Bapak Ibu bisa langsung cari di sini kebutuhannya Bapak Ibu atau Bapak Ibu bisa lihat dulu di mata pelajarannya. Kalau menurut Bapak Ibu, loh mata pelajarannya yang kelihatan cuma 4. Oh tidak Bapak Ibu, ada beberapa nih Bapak Ibu bisa geser-geser atau kalau mau klik aja lihat semua kayak gitu Bapak Ibu ya. Klik lihat semua. Nah, ini kelihatan nih Bapak Ibu, ada beberapa mata pelajaran yang bisa Bapak Ibu pilih untuk Bapak Ibu terapkan di kelasnya Bapak Ibu ya. Misal nih tadi kan bahas biotik, abiotik berarti itu mata pelajaran IPAS ya Bapak Ibu ya. Kita ke IPAS dulu Bapak Ibu. Di IPAS ada nih kebetulan langsung ada komponen biotik dan abiotik. Kita pilih ya Bapak Ibu ya. Oke, ada nggak game edukasinya? Ada nih Bapak Ibu. Gimana kok bisa nampil semua? Karena ada filter nih di sini nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu filternya pingin nampilin video aja bisa, yang muncul video aja. Kalau Bapak Ibu maunya game edukasi ya yang muncul game edukasi aja kayak gitu nih Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu sebelum kita masuk ke game edukasi, di sini Bapak Ibu ketika di sana kita kan itu ya daring ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di tempatnya Bapak Ibu masing-masing apakah Bapak Ibu sudah coba buka rumah pendidikannya nih sekarang? Dan buka di ruang murid. Oh Pak Divan Robi sudah, mantap Pak Divan. Pak Divan nyampe mana? Sudah nyampe di sumber belajar belum? Sudah Bu Kristina, Bu Rita. Ih sudah keren banget nih Bapak Ibu. Luar biasa sekali ya peserta kita ini. Bu Ani keren semuanya. Kemudian Bu Erlina baru buka. Oke dilanjutkan dong Bu Erlina. Saya baru buka-buka saja. Boleh banget Bu Hilda. Buka-buka karena rasa penasaran ya Bu Hilda ya. Rasa ingin tahu nih ya. Sudah lagi buka kelas 3. Oh Bu Putri buka kelas 3, buka sumber belajar. Apa nih? Mau nyari apa? Oke Bu Ani izin Kak Miftah 3 menit lagi. Siap, 3 menit lagi. Pak Andri belum karena jaringan. Nah, Pak Andri posisinya di mana nih Pak Andri? Siapa ini Pak Nurdian mencoba sambil lirik-lirik matanya ya. Oke, mantap. Keren. Terima kasih banyak respon yang diberikan nih Bapak Ibu semua yang keren-keren banget yang terus bergerak, bertumbuh dan berinovasi bersama ya Bapak Ibu.
Bu Disti, makasih ya Mbak jadi nemu yang baru ini. Dengan senang hati Ibu, kita belajar bersama-sama ya saat ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan pilih. Kalau Bapak Ibu sekarang lagi explore, Bapak Ibu bisa explore sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya Bapak Ibu dalam pembelajaran nanti ya. Kebetulan ini kan pas banget kan mau masuk ya tahun ajaran baru. Nah, kita bisa menerapkan ini nih nanti di kelas kita nih Bapak Ibu. Oke, lanjut ya, kita kembali lagi nih. Tadi tentang game edukasi. Bu Jaya, ntar habis webinar ini kita coba buka ya Bu, siap, mantap Bu. Oke, kita coba buka dulu game edukasinya nih. Tadi belum nyampe sini nih. Kita coba dulu buka. Aduh, kenapa sinyalnya seperti ini di tempat saya nih Bapak Ibu. Ini asik banget loh Bapak Ibu. Ini ada game edukasinya. Jadi mana ini ya? Kenapa kok lama ini? Bapak Ibu ada yang sudah berhasil nggak membuka game edukasi? Barangkali Bapak Ibu ini tadi lagi nyoba buka game edukasi yang biotik abiotik gitu. Ada nggak yang nyoba nih Bapak Ibu? Bapak Ibu udah berhasil masuk nggak ya? Boleh dong kasih responnya di kolom chat nih Bapak Ibu. Ini konten saya masih dimuat terus. Bu Rita ada, mantap Bu Rita. Dicoba langsung ya Bu Rita game edukasinya ya Bu Rita ya. Nah ini kok gini saya coba. Coba saya refresh lagi ya Bapak Ibu, semoga muncul. Ini muncul nih Bapak Ibu. Mana waktunya tinggal 3 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Nah ini tampilan dari game edukasinya Bapak Ibu ya. Lucu banget kan, ini ada yang ngobrol, kemudian ada gambar paus dan sebagainya, banyak banget nih Bapak Ibu. Nah kita coba nih, kita coba dari sini dulu misalnya. Klik. Aduh kok nggak mau. Hai Bian. Iya Boy. Hari ini kita mau bermain apa? Kita akan bermain di dunia biotik dan abiotik. Ikuti kayak keseruannya gitu. yuk. Ikuti keseruannya yuk. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kita klik. Tujuan pelajaran kali ini adalah memahami. Langsung skip aja ya Bu, Pak. Karena ini waktunya tinggal 3 menit nih. Oke lah, disediakan juga videonya. Jadi Bapak Ibu sebelum mulai game edukasi juga ada videonya dulu. Bapak Ibu bisa lihat videonya ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada pilihlah satu gambar yang merupakan populasi. Bapak Ibu geser-geser ke atas. Yang mana nih yang populasi? Loh kok nggak mau? Ini geser aja ke atas nih Bapak Ibu. Mana Bapak Ibu yang populasi? Bapak Ibu 1, 2, apa 3 nih? Saya mau cek ke kolom komentar nih Bapak Ibu. Gulir ke bawah untuk memilih gambar. Yang mana nih Bapak Ibu yang populasi Bapak Ibu? Boleh dong dibantu saya yang jawab. Yang nomor 2 Bu Barokatun. Yang lainnya setuju. Nomor 2, oke. Oh 2 semua nih. Kita coba dulu ya nomor 2. Dia diam aja. Bener nggak ya jawaban kita? Kamu hebat. Nampaknya kamu sudah siap untuk berpetualang. Hebat, kita berhasil nih Bapak Ibu. Terima kasih sudah dibantu jawab ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu untuk lanjutan dari game edukasi ini bisa Bapak Ibu lanjutkan untuk eksplorasi setelah webinar ini ya Bapak Ibu ya. Untuk yang saya sampaikan insya Allah cukup sampai di sini nih Bapak Ibu. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa Bapak Ibu. Semoga yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat ya Bapak Ibu. Mohon izin saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya mohon izin untuk stop share ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Ani. Terima kasih Kak Miftah, luar biasa pemateri kita ya. Boleh diberikan reaksi untuk pemateri kita yang pertama, luar biasa, banyak love-nya ya, banyak love ping-nya. Sangat antusias ya untuk pemateri pertama karena pemaparan sudah jelas sekali. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan boleh nanti di sesi terakhir. Baik, sebelum kita masuk pada sesi kedua, pemateri yang sangat handal dari sekolah luar negeri. Tapi sebelumnya izin boleh kita buka kameranya, Bapak Ibu guru hebat, kita berfoto bersama Kak Malik dari Kapokja bagian layanan digital BLPT. Karena beliau ingin ada kesibukan lain, jadi boleh kita berfoto bersama terlebih dahulu, kemudian baru kita lanjut pada pemateri yang kedua. Boleh dibantu Kak Lambang untuk dokumentasinya?
Oke, Bapak Ibu buka kamera semuanya. Ini suaranya lagi habis Bapak Ibu. Lagi sakit. Siap, aduh kasihan. Oke, Bapak Ibu buka kameranya semua. Ibu yang hitung deh, aku yang ini screenshot. Boleh, kita hitung ya. Sudah siap Bapak Ibu? Boleh dibuka kameranya. Izin. 1, 2, 3. Gimana kalangan? Aman? Oke, sudah. Lagi? Sudah semua? Belum nih, masih ada 86, banyak banget nih. Oh ya, siap. Lagi. Gelombang kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Udah aja Kak, kayaknya Kak. Cukup. Oke. Sudah Kak Lambang? Aman? Oke, aman Kak. Semua ya? Iya. Baik. Suaranya habis Kak. Oke, mohon maaf Bapak Ya, Ibu. terima kasih Kak Lambang. Baik, Bapak Ibu guru hebat masih semangat semua ya Bapak Ibu. Boleh reaksinya diberi emoji. Masih semangat ya, karena pemateri kedua ini adalah pemateri yang sangat luar biasa, lebih spektakuler lagi. Kalau tadi sudah menyala-menyala, sekarang lebih menyala lagi. Berapi-api. Terima kasih. Ya, baik. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh kami akan buka sesi tanya jawab yang di sesi akhir ya, untuk pertanyaan buat kami nanti. Disimpan dulu Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya kami berikan waktu untuk Duta Teknologi dari Sekolah Indonesia Luar Negeri. Duta Teknologi dari Sekolah Indonesia Luar Negeri, Kak Eksaris Januar. Halo Kak Eksaris. Halo Kak Aniko. Baik Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu semuanya, seperti yang dibilang oleh Bu Aniko tadi ya, sekarang tiba giliran kami sesi kedua untuk berbagi praktik baik nih dengan Bapak Ibu hebat semuanya. Dan yang terhormat tadi Bapak Kepala BLPT yang diwakili oleh Bapak Malik, selanjutnya kepada Ketua Duta Teknologi tahun 2024 Bapak Gilang yang hadir pada kesempatan kali ini. Terusnya kepada Duta Teknologi Rekan Seperjuangan Duta Teknologi 2024, dan teristimewa dan terspesial buat Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada kesempatan kali ini, baik di dalam Indonesia maupun ada beberapa tadi yang kami lihat yang berasal juga dari luar negeri gitu ya. Nah Bapak Ibu, untuk tidak memperlama, langsung saja Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya mau ice breaking dulu nih dengan Bapak Ibu. Kita beri waktu 5 menit dulu ya Bapak Ibu ya, Bu Aniko. Bu Aniko ya, untuk kita boleh biar ice lebih breaking dulu nih Bapak Ibu. Saya ice breakingnya mau tebak-tebakan nih dengan Bapak Ibu ya. Nah coba Bapak Ibu nanti silakan kita tebak-tebakan. Sebentar, saya setting dulu ininya. Oke, kita tebak-tebakan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Oke, ini sudah terlihat. Sudah ganteng Pak, wajahnya kan. Oke. Gambar jam. Oke. Sudah terlihat Sudah. gambarnya. Nah, sekarang Bapak Ibu coba diketik di room. Kira-kira ini gambarnya apa kata-katanya Bapak Ibu? Buka jam. Ada jam dinding, tumpukan kertas ya. jam dinding. Kalau ini apa Jam Bapak Ibu menandakan yang waktu, kertas menandakan belajar, waktu belajar. Iya. Kalau ini Bapak Ibu? Jam membaca. Persimpangan Itu jam. ada arah
Persimpangan jalan kanan kiri. Persimpangan jalan, betul banget Bapak Ibu ya. Ya, kanan kiri. Oke. Sepertinya Bapak Ibu udah ini bentar ya. Ini kayaknya sebenarnya lain ini ya. Bentar. Tidak semua air yang sama pada dalam Universitas 20 kali diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Sudah terlihat Bapak Ibu untuk ininya, PowerPoint-nya. Ya. Coba Coba gambarnya sudah terlihat Bapak Ibu? Ini Sudah. gambar yang pertama. Sudah. Gambar jam dinding dengan kertas, tumpukan kertas, fotokopi. Oke. Kerja ya. Ini ya Bapak Ibu. Atau maaf isinya rapot. Rapot. Oke, kalau ini Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau ini Bapak Ibu bisa diketik di room chat-nya. Oh, belum berubah ya Bapak Ibu ya? Belum, masih yang barang. Belum Kak Iksa. Oke, Izin Kak Aris. Sepertinya Kak Aris, ada sedikit Kak Aris trouble sepertinya itu. salah share screen deh sepertinya. Iya, sepertinya ini. Sekejap, langsung saja Bapak Ibu ya. Oke deh Bapak Ibu, semuanya sepertinya ada sedikit trouble dan sebentar. Di tab Chrome-nya. Oke. Langsung saja Bapak Ibu ya. Oke. Oke, langsung saja Bapak Ibu untuk kami presentasi ya pada kesempatan kali ini. Sudah terlihat Bapak Ibu untuk yang kami tampilkan. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Baik, Bapak Ibu semuanya, izinkan kami berbagi praktik baik dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Exaris Based Learning di Sekolah Indonesia Luar Negeri. Dan kami Exaris Januar, perkenalkan Duta Teknologi Provinsi Luar Negeri tahun 2024. Biasanya dipanggil Pak Aris atau Pak Eksa juga Bapak Ibu, dan sekarang diamanahkan di Duta Teknologi tahun 2024. Nah Bapak Ibu, tadi bukan suatu hal kebetulan Bapak Ibu ya, ternyata nama Exaris itu sama dengan model yang kami kembangkan, kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, modelnya itu adalah model Exaris. Nah jadi Bapak Ibu, di sini ada latar belakang yang menjadi pengembangan dari sebuah model ini, di mana salah satunya adalah keterampilan abad 21. Nah, tadi Kak Miftah juga menyampaikan tuh bahwasanya keterampilan abad 21 itu sangat penting sekali nih kepada peserta didik kita pada generasi alpha sekarang ini, di mana communication, collaboration, critical thinking, kreatif dan inovatif. Bahkan sekarang Bapak Ibu, keterampilan 4C itu sekarang sudah menjadi keterampilan 6C. Kan seperti itu. Nah, latar belakang pengembangan dari model ini juga Bapak Ibu adalah rendahnya literasi sains kita Bapak Ibu di laporan PISA 2022, di mana program of di sini adalah suatu student of assessment Bapak Ibu, di mana rendahnya masih literasi digital dan literasi sains kita. Kemudian angka IMD-nya juga rendah dan analisis kebutuhan pengembangan model Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu di literasi sains Bapak Ibu kita itu berada pada angka 383. Kemudian literasi sains Indonesia juga berdasarkan laporan PISA itu hanya sekitar 34% siswa nih yang mampu mengenali penjelasan yang benar, kan seperti itu. Dan hampir tidak ada siswa yang berprestasi di level 5 atau level 6 bidang sains, kreativitas, dan kemandirian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu diperlukanlah sebuah pengembangan model nih, model pembelajaran yang kami kembangkan di SCLN, kan seperti itu. Nah, kemampuan literasi digital, nah berkaitan dengan teknologi digital nih Bapak Ibu. Pelajar di Indonesia itu masih tergolong pada tingkat sedang. Nah, tentunya ini berdasarkan data Bapak ya, bukan berkatakan kata-kata kami saja nih,
melainkan juga dilakukan oleh survei literasi digital Indonesia oleh Kominfo Bapak Ibu pada tahun 2022, di mana indeks literasi digital Indonesia itu berada pada 3,49, sedangkan meningkat 3,54 pada tahun 2022. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, permasalahan literasi sains dan literasi digital tidak hanya terbatas di wilayah domestik Indonesia saja, nah tetapi juga relevan dengan SCLN nih, termasuk juga di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Nah, meskipun berada di lokasi negara lain nih Bapak Ibu, di tempat kami, nah SCLN itu tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang menghadapi tantangan yang serupa Bapak Ibu. Di mana di AKM juga di rapor pendidikan kami di SCLN itu pada tahun 2023-2024 kemarin itu capaiannya juga masih kategori relatif rendah, yaitu 30,26% untuk literasi sains. Nah, juga numerasi juga seperti itu. Sehingga Bapak Ibu memang diperlukanlah sebuah model pembelajaran seperti apa sih inovasi terbaru dengan sesuai dengan generasi alfa sekarang gitu. Nah, kami Bapak Ibu mengembangkan sebuah model pembelajaran yang kami namakan dengan nama kami sendiri gitu. Nah, bukan hanya sekedar menyamakan aja nih Bapak Ibu, bahwasanya wah nama saya Eksaris ya. Nah, tentunya juga Bapak Ibu ada landasan kerangka ilmiahnya seperti itu. Jadi, kami mengambil dua model terdahulu, yaitu model Inquiry Based Learning atau IBL versi Chen yang terdiri dari sintak questioning, investigation, analisis, dan conclusion yang memiliki keunggulan mendorong siswa berpikir ilmiah Bapak Ibu. Nah, namun kelemahannya adalah belum adanya sintak yang mendorong integrasi pengetahuan lintas konsep. Nah, itu IBL. Kemudian model experience learning atau IL dari COP yang terdiri dari concrete experience, kemudian ada reflective observation, abstract conceptualization, dan active experimentation, ada memiliki kelebihan Bapak Ibu dalam membangun pembelajaran berbasis pengalaman langsung yang bermakna nih. Nah, model ini efektif nih dalam mengembangkan keterlibatan emosional dan pemahaman konseptual melalui refleksi atas pengalaman. Namun Bapak Ibu, kelemahan experience learning ini adalah kurang fokus pada struktur inquiry ilmiah. Nah, dari dua model inilah Bapak Ibu, dari inquiry based learning dan experience learning, nah kami mengembangkan sebuah model pembelajaran yang bernama Eksaris. Eksaris itu apa? Kan seperti itu. Eksaris itu adalah sebuah sintak yang terdiri dari explorer, analisis, refleksi, integrate, dan share. Nah, dikembangkan sebagai bentuk inovasi yang menggabungkan kekuatan eksplorasi ilmiah dari IBL dan kekuatan reflektif eksperiensial dari EL. Nah, sekaligus memperkenalkan nih tahap integrasi nih kepada sintak pembeda dan pembaharuan. Nah, itu Bapak Ibu, jadi tujuan praktik baik kita itu adalah mengapa sih model pembelajaran Eksaris itu diterapkan, dan tujuan pembelajaran ini diharapkan mencapai literasi sains dan digital Bapak Ibu pada saat sekarang ini, juga membangun karakter dan kolaborasi lintas budaya dan lintas negara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, deskripsi singkatnya nih, tadi mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya-tanya gitu ya, model pembelajaran Eksaris itu apa sih gitu, kok sama namanya dengan nama narasumbernya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu memang betul model Eksaris Based Learning itu merupakan model pembelajaran yang dirancang menumbuhkan literasi sains Bapak Ibu dan digital. Jadi di sini ada dua indikator yang akan nanti bisa kita tingkatkan di dalam proses pembelajaran literasi sains dan literasi digital siswa melalui proses belajar aktif, reflektif, dan kontekstual Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini prosesnya Bapak Ibu dari model IBL itu dengan model experience learning. Nah, kemudian di sini ada fase-fase, sintak-sintak Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan seperti apa kegiatan siswanya, kemudian kegiatan gurunya ngapain gitu ya. Kemudian inovasinya apa sih gitu. Nah, jadi ada fase pertama itu explorer, fase kedua analisis, fase ketiga reflection, dan fase keempat ini adalah integrate, di mana ini merupakan original innovation atau invention novelty yang kami kembangkan. Kemudian yang terakhir itu adalah share, nanti yang akan kental banget dengan yang namanya literasi digital. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu gambar dari Eksaris Learning Model yang kami kembangkan di luar negeri, di Sekolah Indonesia Luar Negeri. Yang pertama itu adalah explorer, jadi student atau siswa itu mengeksplor permasalahan yang ada di sekitarnya Bapak Ibu, di sekitar lingkungan siswa. Nah, jadi Bapak Ibu guru bisa nanti membuat sebuah aktivitas pembelajaran yang pemantik Bapak Ibu meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Kemudian mereka menganalisis permasalahan yang ada di sekitar mereka, merefleksikannya. Merefleksikan itu artinya Bapak Ibu nanti mereka menuliskan apa-apa yang mereka dapatkan nanti di tahap analisis. Kemudian mereka
mensintaksis apa yang ada mereka dapatkan itu, mensintesisnya, kemudian diintegrasikan, dan terakhir di-share gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini salah satu. Nah, ini salah satu Bapak Ibu di mata pembelajaran IPAS di tingkat elementary school atau di tingkat SD atau primary school ya. Di fase explorer, siswa diajak untuk mengamati, mengidentifikasi permasalahan nyata yang ada di lingkungan mereka, Bapak Ibu. Nah, seperti limbah makanan nih atau polusi. Nah, tahap ini bertujuan untuk membangun rasa ingin tahu siswa dan keterlibatan aktif siswa melalui observasi langsung dan penggalian informasi awal. Nah, salah satu contohnya nih Bapak Ibu ya, di sini Bapak Ibu di tempat kami yang sudah kami lakukan di Sekolah Indonesia Luar Negeri itu adalah kita berawal dari sebuah permasalahan nih Bapak Ibu, permasalahan nyata di lingkungan mereka. Nah, contohnya adalah tentang sampah gitu Bapak Ibu ya. Nah, kami Bapak Ibu di SCLN itu sampah itu telah dikelola dengan yang namanya sebuah program BS dengan mengembangkan sebuah fase ini di mana model pembelajaran Exaris ini dengan sebuah larva BSF Bapak Ibu. Nah, jadi larva BSF itu bisa dikembangkan untuk menguraikan sampah-sampah basah yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Nah, jadi siswa sebelumnya Bapak Ibu diajak dulu nih. Jadi bukan dari kita dulu menjelaskan bahwa ini loh sampah, ada permasalahan segala macam. Tetapi mereka disuruh mengamati dulu nih, mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada nyata di lapangan gitu. Nah, guru bisa menampilkan sebuah video pembelajaran tentang sisa-sisa makanan, sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah. Seperti itu. Ini pada fase pertama yaitu fase explorer. Nah, setelah itu Bapak Ibu, mereka menganalisis Bapak Ibu. Mereka menganalisis, siswa mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan untuk memahami pola, hubungan, dan makna yang terkandung di dalam permasalahan yang diamati. Nah, kemudian tahap ketiga itu setelah mereka menganalisis nih, mereka merefleksikan atau mendorong berpikir kritis, melakukan evaluasi atau proses. Mereka menulis Bapak Ibu, apa ya yang telah saya tuliskan hari ini. Nah, terkadang Bapak Ibu, kegiatan menulis ini terkadang yang kita, si guru itu malah mengabaikan seperti itu. Artinya Bapak Ibu, kita juga berpikir bahwasanya ketika kita ada suatu masalah, menuliskan masalah itu merupakan salah satu solusi ketika bisa hilang masalah gitu setengahnya. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Artinya ini siswa ini paham nggak ya dengan apa yang telah dipelajari? Mereka harus merefleksikan Bapak Ibu, harus menuliskan apa-apa yang telah mereka lalui. Nah, sehingga mereka ingat apa yang mereka lalui. Dituliskan Bapak Ibu. Dan inilah artinya pembelajaran mendalam itu salah satunya, inilah salah satu contohnya di mana bukan hanya sekedar lepas saja kegiatan, tetapi memang harus direfleksikan. Harus di-write Bapak Ibu. Siswa itu harus menulis Bapak Ibu. Apa saja yang mereka dapatkan selama proses sebelumnya. Seperti itu. Nah, setelah mereka merefleksikan apa yang telah mereka pelajari, nah kemudian Bapak Ibu pada sintaks selanjutnya mengintegrasikan Bapak Ibu. Nah, di sini kental banget nih dengan yang namanya literasi digital, teknologi Bapak Ibu. Nah, di sini siswa mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh untuk menciptakan sebuah solusi nih Bapak Ibu. Jadi siswa tersebut ketika sudah ada permasalahan tentang sampah, kemudian mereka menganalisanya, merefleksikannya, dan ada tahap integrasi. Dan tahap integrasi ini siswa ngapain sih? Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mereka bisa membuat sebuah poster Bapak Ibu dengan Canva for Education. Juga siswa merancang bagaimana sebuah habitat di dalam pengembangan masalah sampah tadi dengan BSF, dengan berbasis rekayasa lingkungan dengan menggunakan bahan daur ulang sebagai solusi pengembangan dan pengolahan limbah organik. Nah, terakhir Bapak Ibu, fase terakhir itu adalah share. Jadi, siswa tersebut memberikan ruang bagi siswa untuk mempresentasikan idenya, hasil karya dan solusi mereka melalui media digital seperti infografis, video, atau presentasi daring Bapak Ibu. Jadi, ini adalah sebuah sintaks terakhir, di mana itu adalah fase share. Nah, kemudian model pembelajaran Exaris Based Learning ini tidak hanya memperkuat keterampilan STEM, juga bisa Bapak Ibu, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics, tetapi juga mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip konstruktivisme di dalam sebuah pengetahuan dan pengalaman langsung yang kolaboratif. Nah, kemudian implementasinya dilakukan Bapak Ibu di fase C, di kelas 6, dalam mata pelajaran IPAS nih Bapak Ibu, dengan topik pengelolaan sampah organik gitu ya, di IPAS itu ada di kelas 6. Nah, topik ini relevan Bapak Ibu dengan konteks lingkungan sekolah yang mendorong siswa untuk memahami keterkaitan antara sains, teknologi, dan tanggung jawab sosial. Nah, kemudian penilaiannya seperti apa? Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu karena ini juga kaitannya tadi juga dengan STEM, Bapak Ibu juga bisa melakukan mendeskripsikan tentang daur hidup hewan gitu Bapak Ibu ya. Karena di BSF itu
black soldier flyer itu kan larva. Nanti Bapak Ibu bisa membuat sebuah instrumen penilaian untuk 10 multiple choice Bapak Ibu. Itu di kognitifnya. Kemudian nanti di skill dari asesmen afektifnya Bapak Ibu juga bisa memberikan sebuah rubrik. Kemudian ada juga dalam psikomotor Bapak Ibu juga bisa nanti membuat sebuah proyek kepada siswa bagaimana mereka memulai mengidentifikasi explorer sampai di tahap share gitu Bapak Ibu. Nanti akan saya tampilkan beberapa video memang karya siswa itu sendiri yang buat Bapak Ibu ya. Nanti mereka juga akan men-share apa saja yang telah mereka pelajari. Oke, ini implementasinya, keberhasilan, tantangan, dan solusi Bapak Ibu. Nah tentunya Bapak Ibu karena ini adalah sebuah model pembelajaran terbaru, nah tentunya ada tantangan dan ada solusinya. Nah implementasi model pembelajaran Exaris di Sekolah Indonesia Luar Negeri, nah memberikan sejumlah keberhasilan utama yang signifikan. Tentunya pencapaian yang terbesar adalah meningkatnya kesadaran lingkungan Bapak Ibu dan kepedulian sosial siswa terhadap isu-isu kontekstual seperti limbah organik. Nah, siswa tidak hanya memahami konsep-konsep ilmiah secara teoritis tuh terkait tentang sampah, tapi juga harus mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata melalui kegiatan proyek Bapak Ibu. Nah, itulah yang kita harapkan di beberapa sekolah Indonesia kita di luar negeri ini. Bahwasanya bukan hanya sekedar teoritis tentang pengelolaan sampah, tetapi mereka juga bisa mencarikan sebuah solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Nah, tentu juga pelaksanaan di SCN juga menghadapi tantangan Bapak Ibu ya, terutama terkait dengan kesenjangan akses teknologi nih. Nah, karena kita di luar negeri itu juga Bapak Ibu tidak semua siswa memiliki perangkat pribadi seperti handphone Bapak Ibu ya, atau akses internet yang memadai gitu mengikuti seluruh aktivitas digital. Nah, di sisi lain terdapat juga nih tantangan dari sisi waktu pembelajaran yang terbatas karena kemampuan awal siswa yang berbeda-beda dalam literasi sains dan teknologi. Seperti itu Bapak Ibu ya, terkait tentang keberhasilannya juga. Untuk mengatasi hal tersebut tentunya guru dan komunitas sekolah mengembangkan solusi lokal yang adaptif. Dan itu salah satu solusi dalam tantangan dalam menyediakan perangkat bersama nih di ruang kelas atau di kelas lab gitu. Nah tentu nanti ada juga kaitannya dengan ruang murid yang tadi juga sudah didemonstrasikan oleh narasumber pertama tadi Kak Miftah, di mana kita juga bisa menggunakan ruang murid di dalam proses pembelajaran ini seperti sistem rotasi tadi ya. Nah, oke Bapak Ibu, kami akan menampilkan beberapa hasil dari produk siswa kami. Sebentar. Nah, di sini. Oke. Ini sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Kak Aniko? Sudah. Oke, nah jadi ini proyek yang mereka sama teman-teman saya akan pergi bank sampah di sekitaran sekolah kami. Mana ya teman-teman saya? Teman-teman, kali ini saya dan bersama teman-teman saya sedang menuju ke tempat bank sampah di sekitaran sekolah kami. Halo. Oke, let's go. Bisa lihat di sini ya, ini ada siklus dari BSF. Nah di sini Bapak Ibu bisa dijelaskan apa saja ya nanti yang perlu diharapkan dalam pencapaian siswa di dalam literasi digital ya. Kotoran dari satu. Oke, ini kami percepat saja. Nah, jadi mereka juga belajar tentang kontekstual Bapak Ibu, di mana itu adalah sebuah larva. Mulai nih baru kita mulai menetaskan lagi tentang telurnya. Jadi kurang lebih ini dia akan menetas 2-3 hari. Ini sudah yang menetas yang kalian perhatikan. Yang ini nih. Nah, sebelum dipercepat saja.
jadi Bapak Ibu itu salah satu tampilan dari video kelompok. Jadi Bapak Ibu ketika siswa kita beri ruang untuk berekspresi dan berinovasi, ternyata mereka banyak banget gitu. Mereka bahkan membuat sebuah video yang terkadang keren-keren gitu Bapak Ibu. Kita lihat lagi dengan beberapa video yang lainnya nih dari kelompok. Jadi kami membaginya berdasarkan kelompok Bapak Ibu ya. Jadi ada lagi misalnya dari kelompok naga hitam seperti itu. Halo, kami dari kelompok naga hitam akan melihat sampah di sekolah. Ikuti vlog kami. Oke teman-teman, kita sudah ada di tempat magotnya ya. Nah ini magotnya. Itu ada telur. Ini magotnya. Kita telur larva Bapak Ibu ya. Jangan sampai jatuh, awas dulu Yang warna putih itu yang masih magot ya. Ada yang mau bertanya ke Pak Ito, silahkan tim Terus yang warna hitam ini. Punya metamorfosis gitu. Jadi jenis BSF ini atau lalat black soldier fly ini itu ketika memasuki usia magot atau usia larva. Ini adalah tahu atau jenis makanan sisa lah. Kita taruh di sini yang mudah dicerna, yang mudah makan. Maka tapi ini dia akan di dalam ini namanya kan box ini namanya penetasan telur. Hanya belum terlihat. Nah ya. Selanjutnya ada juga nama kelompoknya kelompok tungtung sahur Bapak Ibu ya. Nah, di sini mereka juga membuat jadi Bapak Ibu masing-masing mereka membuat sebuah mini vlog gitu. Kami dari kelompok tung sahur siap meluncur ke kantin. Nah, sekarang kita sudah sampai di tempat magotnya dan kita mau melihat magotnya ya. Sambil duduk juga boleh. Boleh duduk. Boleh duduk juga. Sambil. Semangat pagi. Gimana kabar kalian semuanya? Terima kasih atas kunjungannya ke tempat budidaya dari maggot. Gimana maggot ini sebenarnya itu mengembang biakan yang namanya maka bisa lihat di sini ya. Kalau kalian lihat di zoom ya. Jadi Bapak Ibu terakhir kita mengajak siswa tersebut bagaimana menjaga lingkungan Bapak Ibu ya dari larva BSF ini yang sudah menetas dari telur. Nah ini makanan sebenarnya di bawah ini kalau kita zoom itu banyak. Bagi maggot dia akan jadi maggot dewasa. Nah maggot dewasa inilah suatu hari dia akan memakan. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, begitulah terkait tentang praktik baik kami di Sekolah Indonesia Luar Negeri, di mana memang diharapkan nanti di dalam proses pembelajaran yang seperti menggaung sekarang Bapak ya, di mana pembelajaran mendalam seperti itu ya. Jadi peserta didik itu diharapkan memang berbasis kontekstual, di mana proses pembelajarannya itu memang berasal dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, dan bagaimana juga kita artinya bisa menerapkan konsep literasi digital kepada siswa sekolah dasar. Itu saja dari kami Kak Anikoh, dan kita lanjutkan, kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, ternyata kita sendiri baru tahu nih program dari Kak Eksaris ya, model pembelajarannya juga Eksaris ya. Jadi inspirasi bagi teman-teman sekalian ya. Jadi rasa penasaran akhirnya terjawablah sudah, model pembelajaran Eksaris. Iya, luar biasa ya Bapak Ibu, bisa di ATM. Baik, Bapak Ibu guru hebat, boleh reaksinya untuk pemateri kita yang kedua. Luar biasa ya Bapak Ibu. Silahkan beri reaksi, jempol, love. Luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan. Boleh silahkan raise hand dari Kak Disti ya. Dan Kak Divan, Kak Disti dulu ya. Bu Disti izin, Bu Disti ya. Boleh silakan. Untuk narasumber siapa nanti disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda. Selamat sore. Mohon izin bertanya, saya dari Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
ingin bertanya kepada Mbak Miftah, pemateri pertama. Pertanyaan saya, kebetulan saya berada pada unit layanan PAUD untuk TK. Jadi dari materi yang disampaikan Mbak Miftah tadi dengan istilah station rotation, apakah boleh diganti istilahnya Mbak? Karena di TK itu mirip dengan yang panjenengan tadi sampaikan, prosesnya ada beberapa kelompok-kelompok kecil, cuman kita memberi namanya, melabelkannya densitas. Apakah boleh diganti seperti itu? Mboten nawon. Nggih. Terima kasih Mbak Miftah. Tenun. Sama-sama. Mau langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaan kedua ya? Boleh Bu Aniko, saya serahkan kepada moderator langsung jawab apa ditampung? Saya tampung dulu ya untuk 2 pertanyaan dulu. Yap. Boleh silakan di on mic-nya untuk Pak Divan ya. Oke, terima kasih Bu Aniko. Saya Divan dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Ingin bertanya untuk Bu Miftah, tadi kan yang di rumah belajar untuk game edukasinya itu terbatas. Untuk yang saya cari untuk tingkat yang lebih tinggi, itu kita bisa, maksudnya yang bisa kita akses itu hanya itu atau nanti bisa berkembang atau kita pun juga bisa nantinya untuk mengisi di rumah belajar itu. Mungkin game-game yang kita punya atau yang lainnya seperti itu, Bu. Terima kasih. Siap. Oke, sudah 2 pertanyaan dulu ya. Boleh langsung dijawab kebetulan untuk narasumber yang pertama, Kak Miftah, dari pertanyaan dari Ibu Desti ya, tentang istilah ya, istilah terkait di modelnya sama, cuma beda istilah aja, apakah boleh diganti gitu. Boleh, silakan Kak Miftah. Baik, terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Disti untuk pertanyaannya. Ibu Disti sama-sama dari Jawa Timur ya Ibu. Ibu Disti tadi pertanyaan Bu Disti itu di PAUD TK ya Bu Disti ya. Kalau di PAUD TK namanya densitas gitu ya Bu. Kebetulan Ibu kalau untuk station notation ini adalah salah satu model pembelajaran Ibu dengan model pembelajaran yang memiliki karakteristik masing-masing. Seperti itu ya Ibu Disti. Nah, kalau mengganti nama densitas ya tadi Bu Disti. Densitas itu maksudnya di Bu Disti itu nyebutnya itu strategi gitu kah Bu atau bagaimana nggih? Nggih, terus kalau Mbak Miftah tadi matur kan season 1 misalnya isinya tentang misalnya taruh literasi, kemudian ada yang di season berapa itu ada refleksi. Kalau di kamu itu densitas 1 misalnya kegiatan anak tentang mengenal tentang literasi pagi. Kemudian di berikutnya mengenal tentang materi yang topik yang tadi kita sampaikan. Kemudian baik, terima kasih Bu Disti. Harus kepenuhan. Baik, terima kasih Bu Sisti. Jadi gini Bu Disti, mohon izin Bu Sisti ya. Jadi untuk station rotation ini salah satu mode pembelajaran di mana mode pembelajaran itu memiliki sintaksnya gitu ya Bu Disti ya. Dan di sintaksnya itu memberi namanya station atau stasiun. Berarti yang diikuti adalah ini namanya gitu Bu Disti. Seperti itu. Jadi yang namanya tetap stasiun seperti itu. Sama halnya kalau misal di model pembelajaran kooperatif itu ya, salah satunya kan ada model jigsaw ya Ibu ya. Di model jigsaw kan juga gitu ada kelompok ahli sama kelompok asal kayak gitu kan. Jadi punya namanya masing-masing gitu loh Bu Disti. Barangkali kalau di densitas ini bisa masuk di strategi mungkin ya Ibu ya. Di strategi yang Mbak Ibu mau masukkan seperti itu Bu Disti. Bagaimana Bu Disti? Saya harap bisa menjawab pertanyaannya Bu Disti nih. Kayaknya lebih asik yang Mbak Miftah sampaikan. Jadi mungkin kami kayaknya mau beralih ke situ deh. Kayak lebih asik gitu loh Mbak. Aduh, mantap sekali Bu Disti. Keren banget Bu Disti di sekolahnya. Terima kasih Bu Disti. Sami-sami Mbak Miftah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lanjut aja langsung yang kedua pertanyaan dari Pak Divan tadi ya terkait aplikasi tentang ruang murid ya untuk jenjang yang paling atas. Baik, terima kasih Bu Ani. Terima kasih Pak Divan untuk pertanyaan yang luar biasa ini Pak Divan. Pak Divan, inti pertanyaannya adalah
ketika Pak Divan buka di ruang murid itu masih belum terlalu banyak materinya terutama untuk kelas atas gitu ya intinya Pak Divan ya? Iya Pak Divan, kebetulan untuk ruang murid ini Pak Divan juga masih dalam tahap pengembangan yang terus dikembangkan nih Pak Divan. Jadi akan bertahap semakin lama akan semakin banyak materi di dalamnya nih Pak Divan. Kita tunggu aja ya Pak Divan ya. Sementara memang yang ada di ruang murid itu ya masih tersedia itu karena memang masih tahap pengembangan. Kalau boleh tahu Pak Divan mengajar di kelas berapa Pak Divan? Saya di kelas 11 Ibu. Oh Masya Allah. Mapel? Saya kejuruan pariwisata. Oh, kejuruan pariwisata. Iya, Bapak. Kita tunggu ya perkembangannya yang lebih lagi ya, Bapak, terkait media-media yang ada di ruang murid. Ini tadi kalau nggak salah Bapak dari Trenggalek ya, Bapak ya, dari Jawa Timur nih. Sama-sama Bapak, sama-sama dari Jawa Timur nih, Pak. Baik, semoga jawaban saya bisa menjawab daripada pertanyaannya Pak Divan ya, Pak Divan. Oke, Bu, terima kasih jawabannya. Kita tunggu nanti. Siap, terima kasih banyak Pak Divan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ani. Baik, terima kasih Kak Miftah atas penjelasannya. Semoga membantu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bagaimana masih bisa satu pertanyaan lagi ya? Satu saja. Setelah itu bisa didiskusikan lewat grup ataupun lewat kolom chat aja ya. Boleh satu saja dari Bu Putri ya terakhir. Silakan Bu Putri. Selamat sore, saya Ibu Putri. Saya izin tanya ya, Bu. Boleh. Pertanyaannya untuk pemateri 1, izin Bu, kalau ada 4 stasiun yang berbeda, emang nyambung Bu kalau nggak sesuai step dimulainya dari 1 sampai 4. Terus yang pemateri 2, izin Pak, berarti semua kegiatan didokumentasi lewat video, itu siapa yang ngedit Pak? Pakai perangkat HP siapa juga gitu, karena kan kelompoknya juga banyak gitu Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Putri. Boleh dijawab dulu yang pertanyaan pertama ya buat Kak Miftah, antara step by step apa koneksinya seperti apa tahapannya. Silakan Kak Miftah. Baik, terima kasih Bu Aniko, terima kasih Bu Putri untuk pertanyaannya. Jadi Bu Putri bertanya tadi kalau misal nih mereka itu tidak berawal dari stasiun 1 gitu ya maksudnya. Iya, jadi begini Bu Putri, sebelum kita membuat stasiun itu nih Bu Putri, kita buat fokusnya mereka itu akan menyelesaikan materi apa dalam satu sesi itu. Nah, tadi kan contohnya di biotik dan abiotik. Di awal itu sudah bukan di awal sebenarnya ya Ibu. Dan tujuannya di akhir kan maunya agar anak-anak itu menguasai terkait biotik dan biotik. Lah kita buat itu materi di setiap stasiun itu adalah materi yang bukan prasyarat sebutannya bukan prasyarat gitu loh Bu Putri. Jadi meskipun anak memulai dari stasiun 4 ke stasiun 1, mereka tetap bisa mengurutkan yang mana yang duluan. Yang intinya adalah tujuan dari yang akan dipelajari itu tercapai gitu loh Ibu. Nah disitulah memang peran kita sebagai pendidik, sebagai Bapak Ibu guru menyediakan dan memfasilitasinya seperti itu Bapak Ibu, terutama untuk Bu Putri ya Bu Putri ya kayak gitu Bu Putri. Kira-kira sudah menjawab belum ya pertanyaannya Bu Putri? Apakah Bu Putri ada? Sudah Bu, berarti kembali ke kita sendiri ya yang cari topiknya itu supaya nggak tetap nyambung walaupun stepnya itu ada 1, 2, 3, 4 tapi tetap bisa gitu ya Bu, kita sendiri ya yang ngapain. Iya Ibu, kita sendiri yang bagaimana bisa mengatur itu karena pada akhirnya dari ke semua step itu disesuaikan nanti tujuan akhirnya muaranya kemana kayak gitu Bu Putri. Jadi misal nih yang pertama itu tentang ketika mereka membedakan antara biotik dan biotik ya. Biotik dan abiotik. Langsung kemudian yang kedua itu sudah di main game-nya kayak gitu Ibu. Jadi gimana kita bisa menyesuaikan anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang memang akan dicapai di pembelajaran itu Bu. Jadi kita buat sebisa mungkin, kita jangan bingung biar anak-anak enggak bingung gitu loh Bu Putri. Ya. Gimana Bu Putri?
Mungkin yang Ibu maksud itu mungkin dia sama tapi caranya beda aja gitu ya. Contoh ada 4. Mungkin yang pertama caranya dan kayak gini, yang kedua caranya seperti ini. Gitu ya, Bu, supaya tetap nyambung. Maksudnya itu yang dibahas gitu kah, Bu? Iya. Itunya kan ada stasiun 4 itu kan, Bu. Biar dia tetap nyambung itu. Berarti yang pertama itu mungkin metodenya seperti ini, yang kedua mungkin metodenya seperti ini gitu. Bisa seperti itu juga, Bu Putri. Tetap kembali kepada kita yang memfasilitasi mereka untuk bisa di stasiun itu. Intinya disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuannya Bu Putri gitu, dari stasiun yang Ibu Putri buat kayak gitu ya, Bu Putri ya. Boleh dengan yang Ibu Putri simpulkan tadi boleh, atau dengan tujuan yang lebih dari itu juga boleh gitu, Bu Putri. Disesuaikan aja. Oke, Kak Miftah. Terima kasih jawabannya ya, Kak. Terima kasih banyak Bu Putri. Semoga menjawab pertanyaan Bu Putri ya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ani. Terima kasih Kak Miftah atas penjelasannya. Lanjut pertanyaan yang kedua ya dari Bu Putri juga ke pemateri yang kedua terkait pengambilan gambar seperti apa Kak Iksa. Oke, terima kasih Kak Aniko dan terima kasih juga pertanyaannya kepada Ibu Putri. Wah, saya senang sekali nih, dari tadi nggak ada yang bertanya ke saya gitu. Alhamdulillah ada 1 orang bertanya. Baik, Ibu Putri. Jadi betul sekali nih Ibu Putri ya, bahwasanya ketika kita menerapkan sebuah model pembelajaran, hal yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru itu adalah analisis diagnostik dulu nih Bu Putri. Artinya apa? Kita lihat dulu nih kemampuan awal siswa kita itu seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, model pembelajaran Exaris ini karakteristiknya itu memang lebih cocok diterapkan di kelas tinggi nih Bapak Ibu. Artinya memang di kelas fase B dan fase C. Seperti itu Bu Putri. Dan betul seperti Bu Putri bilang bahwasanya ketika ini betul siswa yang mengedit video Bapak, nah, betul banget. Jadi mereka menggunakan aplikasi CapCut. Jadi kita sebagai guru mengajarkan yang namanya literasi itu merekam secara dasar gitu. Bagaimana kita istilahnya mempause, kemudian melanjutkan kembali video. Jadi literasi dasar, literasi untuk perekaman dasar kita ajarkan kepada mereka. Pun Canva for Education ketika mereka mempresentasikan hasil bagaimana cara mengelola sampah, terus mereka membuat sebuah poster bagaimana menjaga lingkungan agar sampah itu bisa dipilah mana yang sampah basah, mana yang sampah kering, sehingga peserta didik itu ada pengetahuan awalnya seperti itu. Jadi mereka memang betul-betul pure Bu Putri, mereka sendiri yang buat gitu. Ada yang lucunya di sini Bu Putri, memang betul-betul tidak dikondisikan gitu ya. Mereka itu ada yang kebingungan, videonya itu mereka kan stop, kemudian pause lagi, merekam lagi, itu sampai 32 menit. Jadi mereka diedit di CapCut, mereka tahu kan CapCut gitu ya, untuk sebuah editing video gitu. Nah, mereka itu bingungnya mengirimnya ke saya gimana caranya, karena dia 32 menit gitu. Jadi mereka kan hanya bisanya kan yang CapCut itu kan paling maksimal 3 menit, 5 menit kan seperti itu ya. Nah, dari sanalah mereka belajar gitu, bahwasanya ternyata harus mereka bagi 2 tuh videonya, mengirimkan ke saya gitu, ke WhatsApp juga. Wah, ternyata memori yang besar itu ketika kirim di WhatsApp nggak bisa ya gitu. Jadi disitulah mereka belajar, proses literasi digital itu di sana belajarnya gitu. Jadi memang betul-betul Bu Putri bahwasanya mereka yang ngerjain bagaimana membuat sebuah konsep proses pembelajaran literasi digital, mereka paham, dan intinya adalah pada proses itu mereka mempromosikan gitu, cara menjadi seperti ini loh, sampah yang ada di sekitar kita seperti ini, masalahnya ini, solusinya adalah BSF, dan seperti ini loh promosinya, mari kita jaga lingkungan sekolah kita. Nah, seperti itu Bu Putri. Intinya mereka membuat sebuah istilahnya sebuah poster, kemudian sebuah spanduk atau sebuah promosi gitu. Kalau bahasa Malaysianya, jom jaga lingkungan kita agar tetap sehat. Seperti itu Bu Putri. Baik Pak, saya paham. Itu tadi yang Bapak bilang dimulai dari fase D atau fase C tadi Pak? Fase B dan fase C. Kebetulan saya mengajarnya di jenjang SD, elementary school. Jadi memang fase B, fase C, fase kelas 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau fase A, itu kelas 1, 2 rasanya belum bisa gitu untuk diterapkan. Gitu. Mungkin di fase B dan C karena mereka sudah agak besar, kelas tinggi, bisa diterapkan model pembelajaran Exaris based learning ini. Nah, Oke Pak, terima kasih ya Pak informasinya ya Pak.
Ya, sama-sama Bu Putri. Baik, Kak Iksa, terima kasih. Sekali lagi berikan emoji yang luar biasa buat kedua narasumber kita, Bapak Ibu guru hebat. Mengingatkan kembali Bapak Ibu guru yang berada di webinar hari ini untuk mengisi link daftar hadir yang telah dikirimkan di kolom chat dan mengirimkan link sertifikat yang ada pada kolom chat. Kemudian, ya Bapak Ibu, ini adalah tampilan link daftar hadir. Bapak Ibu diharapkan mengisi daftar hadir tersebut untuk mendapatkan sertifikat dari kami, Komunitas Duta Teknologi. Dan kami mengingatkan kembali Bapak Ibu guru hebat, ini adalah webinar series pertama, dan tentunya ada series kedua dan series selanjutnya lagi untuk menambah inovasi pembelajaran yang ada. Silahkan Bapak Ibu guru bisa melanjutkan pada series yang kedua dengan pemateri-pemateri yang handal dan yang luar biasa. Baik, sebelum saya tutup untuk webinar hari ini, boleh closing statement untuk narasumber kita dari Kak Miftah dulu. Silahkan memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Bu Ani. Suara saya masuk ya Bu Ani? Masuk. Baik, closing statement ya Bu Ani ya, singkat ya. Bapak Ibu, kelas yang hidup itu bukan karena canggihnya alat sebenarnya Bapak Ibu, tapi karena guru yang merancang pembelajaran dengan hati. Itu saja pesannya nih Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Bu Aniko. Siap, luar biasa. Boleh dari Kak Iksa, silakan closing statement-nya. Oke, closing statement-nya adalah jika engkau ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri-sendiri. Tetapi jika engkau ingin berjalan lebih jauh, maka jalanlah bersama-sama. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu guru hebat. Baik Bapak Ibu guru, sebelum kami berpisah nih, boleh kita mengambil gambar sekali lagi, boleh ditampilkan kameranya Bapak Ibu sekalian, karena sesaat lagi kita akan berpisah dan kita akhiri webinar kita hari ini. Kak Lambang, monitor izin. Apakah sudah siap Kak Lambang? Wait, suaranya belum tamat hidupin. Oh ya, siap Kak Lambang. Baik Bapak Ibu, boleh di-on-kan kameranya dengan pose terbaik kita. Satu, sudah ya Kak Lambang ya? Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Kedua ya Kak Lambang. 1, 2, 3. Boleh. Rumah pendidikan juga. Rumah pendidikan Bapak Ibu guru sekalian. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Masih ada Kak Lambang. Salam Teknofor. Mau gaya yang lain boleh, Nah, gaya teknologi T. Teknologi T. Ya. Oke, sudah Kak Lambang. Siap. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, demikianlah perjumpaan kita hari ini di webinar series pertama, Membangun Kelas Bermakna, dengan pemateri yang pertama yaitu station rotation dan pemateri kedua tentang model pembelajaran X-Haris. Demikianlah dari saya, Aniko Fauzana, Duta Teknologi Provinsi Papua, mohon undur diri, mohon maaf bila ada salah kata selama mengikuti webinar hari ini. Demikian akhir kata, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aniko, Haris. Udah, makasih udah. Dan Bu Miftah, Lambang semuanya. Terima kasih banyak teman-teman.